Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutnya hadis yang ke-25. An Abi Dzar, saking Abu Dzar atau Abi Dzar radhiyallahu anhu aidon halih maneh anna unasan sak temene pira-pira manungsa min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, saking pira-pira sahabate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abi Dzar bahwasanya para sahabat, manusia di sini para sahabat, qalu padha matur sapa para sahabat lin Nabi maring Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, Kanjeng Rasulullah, dhahaba lunga budal sapa ahlut dusur, pira-pira atau wong kang sugih, atau sapa ahlut dusur wong kang duweni duit atau wong kang sugih, bil ujuri kelawan pira-pira ganjaran. Jadi para sahabat itu matur karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, para orang yang kaya itu atau orang-orang kaya itu pergi dengan membawa pahala. Ini berarti para sahabat itu konteksnya adalah sahabat yang fuqara, yang miskin. Maka ada kecemburuan di dalam melakukan kebaikan. Jadi, Kanjeng Nabi, orang-orang kaya itu pergi dengan membawa banyak pahala. Yusaluna, mereka pada salat. Yusaluna pada salat sapa wong kang sugih ahlu dusur, kama nusolli kaya ta salat sapa kita. Mereka ya salat Kanjeng Nabi seperti kami salat. Wa yasumuna lan pada poso sapa ahlu dusur, mereka juga berpuasa. Kama nasumu kaya ta poso sapa kita, mereka pun juga puasa seperti kita puasa. Wa yatasaddaquna lan padha sedekah sapa ahlu dusur, mereka pun juga bersedekah. Ini awake dhewe kire ora iso. Berarti wong sugih iku berpotensi banyak melakukan kebaikan dibanding wong fakir, kata para sahabat. Bifuduli amwalihim, kelawan leluwihan pira-pira bandane ahlu dusur, dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Bagaimana ketika ada pertanyaan membandingkan antara orang kaya dan miskin dalam hal kebaikan, mencari pahala atau mendapat pahala? Bagaimana jawaban Nabi?
Awalaisa qad ja'alallahu lakum awalaisa ana ta ora teman-teman dadekake sapa Allah Gusti Allah. Bukankah Allah telah menjadikan bagimu laku marang sira kabeh maing perkara tasadaquna kang sedekah sapa sira kabeh dengan sesuatu yang kalian bisa bersedekah. Inna bikuli tasbihatin satemene kelawan saben-saben tasbih sedekatan ana sedekahe. Sungguhnya setiap tasbih itu terdapat sedekah. Orang kaya itu waktunya untuk mencari uang, zikire sithik dibanding wong fakir nganggur ora duwe duit, ya sedekah ya zikiran ya. Maca tasbih subhanallah subhanallah subhanallah. Wa kulli takbiratin lan saben-saben takbir sedekatan ana sedekahe, dan setiap takbir terdapat sedekah. Allahu akbar Allahu akbar. Wa kulli tahmidatin lan saben-saben tahmid sedekatan ana sedekahe, dan setiap tahmid terdapat sedekah. Alhamdulillah. Wa kulli tahlilatin lan saben-saben tahlil, keterangane syarahe la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tahlil itu bagian dari sedekah. Nek kamu merasa fuqara, ora kaya, ya akeh zikir. Tuh. Sedekatan ana sedekah wa amrin bil ma'ruf lan perintah bil ma'ruf kelawan kebajikan dan memerintahkan yang baik. Sedekatan ana sedekahe. Wanahyin. Jadi contohnya apa? Amar ma'ruf ngandani jangan nyolong. Nak sekolah aja bolos. Itu namanya amar ma'ruf. Nak sekolah aja nyolong miliki kancane. Itu sedekah. Jadi ngandani sing apik, memberi nasihat yang baik dalam rangka amar ma'ruf, itu adalah sedekah. Kandan-kandan yo sedekah. Kandan sing apik maupun melarang wa nahyin lan larang an mungkarin saking mungkar dan melarang kemungkaran. Aja bolos, aja nyolong, aja maksiat, aja pacaran. Wah, banyak ini. Jadi umat kita berpotensi banyak mendulang sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi jangan pesimis. Wong kere-kere. Jangan pesimis. Kita berpotensi banyak sedekah melalui zikir amar ma'ruf. Wa fi bud'i ahadikum lan ing dalem kemaluane salah siji ira kabeh, dan di dalam pada kemaluan salah satu dari kalian sedekatan ana sedekahe. Bahasanya
hubungan intim iku mengandung sedekah. Wong kere ora tau kerja, isane ngurus kumpul sedekah. Tapi berhubungan badan jima ya harus tahu situasi kondisi suami dan istri. Wis kesel-kesel diajak ya itu ndak baik. Ya harus pada tempatnya, pada waktu yang tepat dan nyaman. Nah, kere-kere ra di duit, yo kumpul lo. Dok hubungan badan. Nah, gitu. Qalu padha takon sapa sahabat, ya Rasulullah Kanjeng Rasul, ayati ahaduna ana ta nekani sapa ahaduna wong salah suci kita. Syahwatahu ing syahwati ahad. Mereka bertanya, wahai Rasul, apakah ketika salah satu dari kami melampiaskan syahwatnya, wa yakunu lahu fiha ajrun, apakah terdapat pahala? Wa yakunan ono lahu tetep kedue ahad fiha ing dalam syahwat apa ajrun pahala. Apakah yang demikian itu atau melakukan melampiaskan syahwatnya itu mengandung pahala? Qala jawab sinten Kanjeng Nabi, ara itu manata ningali sapa sira, apakah kalian berpikir tahu ndak gitu ya, lau wadu'aha lamun nyelehaki sapa ahadha ing syahwat, apakah kamu enggak berpikir seandainya ia meletakkannya fi haramin atau melampiaskan syahwatnya dalam hal haram, tuku ning doli, ning sembir, Sunan Kuning, Sarkem, wakeh. Akana alai wizrun ana to alai ngatasi ahad apa wizrun pahala, apa wizrun dosa gitu. Apakah itu terdapat dosa? Ya tentu mengandung apa? Wizrun. Wizrun. Apa wizrun? Dosa. Apakah kalian enggak berpikir kalau seandainya seseorang melampiaskan syahwatnya dalam hal haram, apakah terdapat dosa? Ya tentu terdapat dosa. Fakadzalika mongko semono uga ida wadu'aha tatkalane nyelehake sapa ahad ha ing syahwat, begitu juga ketika ada seseorang melampiaskan syahwatnya fil halal ing dalam halal, kana lahu ajrun, kana ono lahu tetep kedue ahad apa ajrun ganjaran. Begitu juga ketika seorang melampiaskan syahwatnya dalam yang halal, maka itu adalah apa? Mengandung pahala. Jadi wong kere pun berpotensi untuk banyak mendapat pahala dari sedekah yang mereka lakukan. Nah, zikir, donga, berkata yang baik, menasihati, mencegah yang mungkar, itu semuanya sedekah. Masya Allah, luar biasa. Jadi jangan pesimis menjadi orang miskin atau pas-pasan. Jadi semua orang berpotensi mendapat pahala dari mana ia bersedekah. Baik orang kaya maupun orang miskin berpotensi memiliki banyak pahala, maka jangan khawatir. Al hadisus hadis wal isrun lan utawi hadis kang nomor 6 likur an Abi Hurairah ta saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sinten Kanjeng Rasul, ini masih lanjutan terkait sedekah.
Kulu sulama utawi saben-saben ros persendian ya. Minanasi saking manusa alai tetep ing atase kulu sulama sedekahun iku sedekahun sedekah. Setiap persendian wajib disedekahi. Setiap persendian dari manusia itu harus disedekahi. Kula yaumin ing dalem saben-saben dina setiap hari. Tatlu'u mulai terbit fihi ing dalem kulu yaum apa? Setiap terbit matahari apa asyamsu matahari. Jadi apa? Kulu sulama. Setiap persendian manusia harus disedekahi setiap hari mulai dari terbitnya matahari. Gitu. Jadi maksudnya apa di sini? Dalam rangka apa? Syakarallahu ta'ala ala ja'alihi hadzal mafasil lil izam. Sebagai apa? Syukur yang mana Allah telah menjadikannya sebagai sesuatu yang memungkinkan kita dapat minat taharuk, dapat bergerak gitu ya, bergerak. Maka harus disedekahi. Ta'dilu ngadili sapa sira bainal isnaini ing dalem antarane wong loro. Kamu mengadili di antara dua orang yang bertengkar itu sedekah. Jadi juru damai itu adalah pekerjaan yang mengandung sedekah. Luar biasa. Wa tu'inulan nulung sapa sira ar-rajula ing wong lanang utawa wong suwiji bidabati ing dalem kewan rumangkange rajul. Dan kamu menolong seseorang khususnya pada hewannya itu bagian dari sedekah. Nih tak bantu nih. Nek saiki ya pengin kendaraan ya. Nek wong nganggo nggawa kerdus gede ra iso ngangkat, tak bantu. Menolong orang mengangkatkan barang ke jok ya, itu sedekah. Umpama ana bapak ibu, anak ibu-ibu gitu ya di depan. Lah anake nggak bisa naik ke motor, lah anaknya diangkatke. Lah itu sedekah. Enak. Gampang gitu. Fatahmilu mongko nggawa sapa sira hu ing rajul alaiha ing atase dabah. Dan kamu mengangkatnya atau membawanya di atas hewan kendaraannya itu adalah ya sedekah. Jadi ngangkat anake ke jok montore itu sedekah. Jangankan anak, barang-barang kita bantu untuk ngangkat ya. Ngangkat ke mobil, toh. Ngangkat ke rumah, diangkati ke mana gitu sedekah. Ya, dalam hal ini, dalam konteks ini ada Idul Adha. Ini tak bantu ngangkat apa? Kulit apa balung apa nanti daging sesembelihannya itu daging kurban dibantu angkat-angkat ke dibagike, itu bagian dari sedekah. Jadi perbuatan baik dalam rangka menolong itu adalah sedekah. Siapa saja. Au tarfa'u tawa ngangkatke lahu maring ahad mata'ahu ing apa barang-barangnya ya, atau bandane atau barang-barangnya rajul, atau kamu mengangkat
barang-barangnya di atas hewan tersebut, iku shadaqatun shadaqah. Jadi kamu nulungi wong khususnya dalam hewan kendaraannya atau hewannya, kemudian kamu mengangkatkan barangnya, lalu kamu membawa dan mengangkatkannya barang itu di atas hewannya, tunggangannya, itu adalah sedekah. Jadi sedekah harus dipahami, jangan hanya dibatasi terkait materi, duit. Tapi sedekah itu banyak unsurnya. Berkata yang baik kulu ma'rufin sedekah. Berkata yang baik, sopan santun, itu sedekah. Wis mangan rung? Dereng. Nah, itu sedekah loh. Berkata yang baik, sopan santun. Begitu juga sewaliknya, ngomong kasar berarti mengandung dosa. Nah, nyentak bapak ibu termasuk omongan kasar, berarti mengandung unsur dosa. Itu gitu banyak toh. Wal kalimatu thayyibah tuh loh kan, lan kalimat thayyibah dan kalimat thayyibah lan perkataan kang apik iku shadaqatun shadaqah. Kayak apa? Mengucapkan salam, assalamualaikum. Wis mangan durung, enak zamanku toh. Ya itu sedekah loh, ucapan salam itu sedekah. Bahkan syarahnya ini afdhalus sedekah sedekahul lisan. Sebaik-baik sedekah itu sedekah lisan. Nah, artinya apa? Berkata yang baik. Dimanapun berada, kita harus berkata yang baik. Wa bi kulli khatwatin lan kelawan saben-saben langkah dan setiap langkah tamsi kang mlaku sapa sira ing saben-saben langkah ila sholati marang salat iku shadaqatun shadaqah. Dan setiap langkah yang kamu lakukan menuju sholat itu shadaqah. Ya, setiap langkah menuju sholat, nah nanti kan sholat isya, ya sedekah. Jadi orang kelak di surga itu nggak sadar, loh aku kok oleh ganjaran akeh, loh ternyata di dunianya ini nggak sadar. Kalau yang dia lakukan selama ini pergi sholat jamaah ke masjid, ngaji, menuju sholat, itu sedekah. Sedekahmu akeh, nek sholat sing waduh. Sholatnya sing waduh. Kan setiap langkah. Itu setiap langkah nek mlaku, ya toh. Lah nek nganggo motor mungkin setiap perputaran roda. Ya. Setiap perputaran roda mengandung sedekah. Maka nek jamaah kudu sehat tuh gitu ya. Wong kadang wae cedak wae angel apa neh? Ada. Syukur-syukur ada kok istiqomah. Itu banyak sedekah yang ia jalankan. Wa tumitulan nyingkrehake dan menyingkirkan al-adza ing piloro, menyingkirkan rintangan atau halangan ngani tarik saking jalan iku sedekahun sedekah. Nyingkirke apa? Watu. Nyingkirke mungkin beling atau nyingkirke kayu sing tiba sangka truk mungkin. Kan biasanya ada truk besar membawa kayu yang jatuh gitu ya. Itu disingkirkan. Itu sedekah. Dalam hal ini berarti menolong orang lain untuk selamat, itu sedekah.
Nah, begitu. Jadi sedekah itu unsurnya sangat banyak. Bisa jadi materi, bisa jadi perkataan, perbuatan maupun ini tadi ya perbuatan ya, tindakan. Jadi banyak perlu kita jalankan. Jadi titik temunya walhasil bahwa tadi hadis yang pertama ada para sahabat yang miskin. Wah, aku nek miskin sedekahku piye? Wong kaya otomatis wong kaya akeh duwite. Lah ini sahabat ini mikirnya hanya terkait materi. Lah dijawab Kanjeng Nabi, wong kaya iki yo tadi diteruskan dulu. Nek wong kaya iki yo salat, awake dhewe sing kere-kere yo salat, gitu kan? Mereka ya puasa, kita ya puasa. Mereka bisa sedekah. Sedekah materi awake dhewe ra iso. Jawabe Kanjeng Nabi, sik to. Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Tidakkah Allah telah menjadikan kalian sesuatu yang bisa kamu sedekahkan? Inna bi kulli tasbihah, setiap tasbih adalah sedekah. Subhanallah adalah sedekah. Setiap takbir sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap tahlil sedekah. Akeh. Ini wong kaya belum tentu loh. Wong kaya kan sedekahe materi-materi. Wong fakir ya kudu sedekahe zikir. Wong kaya itu kadang sibuk dengan kekayaannya, jarang zikir. Nek awake dhewe sibuk ora duwe apa-apa, ora kerjaan ya pas-pasan gitu kan. Wis pas-pasan ora tau zikir, wah geblek tenan iki. Ya. Amar ma'ruf ya sedekah. Nahi mungkar ya sedekah. Luar biasa. Bahkan wa fi bud'i ahadikum, hubungan intim pun juga sedekah, gitu loh. Jadi wong kumpul ra kumpul, lewat kayak biasane no kae. Sipute kumpul ya, itu nek wong fakir itu kan. Ternyata mengandung sedekah. Itu ya. Kumpul ya sedekah. Tapi harus lihat situasi kondisi suami maupun istrinya yang tepat dan pas, biar tidak menyakiti salah satu. Begitu juga setiap persendian manusia itu harus disedekahi setiap hari, mulai dari terbitnya matahari. Kamu mendamaikan orang yang sedang bertengkar itu menolong orang, mengangkatkan barangnya, membawakan barangnya di atas hewan tunggangannya atau sekarang ya kendaraannya, itu adalah sedekah. Kata yang baik, sopan santun, lembut omongannya itu sedekah. Nah, kalau ada Habib Kiai yang omongannya kasar-kasar, ini ya mengandung dosa loh. Apalagi mengandung hoax ya, atau manas-manasi, ya itu mengandung dosa itu. Berjalan melangkah ke sholat masjid sedekah dan menyingkirkan halangan rintangan di jalan apapun bentuknya, batu, duri atau yang lain, itu adalah sedekah. Oleh karenanya mari kita perbanyak sedekah dan memperluas makna sedekah, bukan hanya materi saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.